Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NRP 212022 041 akan memaparkan tentang air bersih. Jadi air bersih itu apa? Air bersih itu merupakan air yang digunakan sebagai kebutuhan harian manusia pada suatu bangunan atau gedung. Nah, sumbernya bisa berasal dari pipa PDAM untuk biasanya atau dari sumur. Nah, untuk utilitas atau jaringan air bersih ini pada suatu bangunan itu meliputi reservoir atas, reservoir bawah, terus ada pompa juga dan ada pipa-pipanya. Nah, perhitungan reservoir atas dan bawah ini juga tidak asal. Setiap bangunan itu memiliki perbedaan tergantung dari kapasitas pengguna di suatu bangunan itu dan besar bangunannya. Nah, kemudian di sini untuk perhitungan dimensi reservoirnya diketahui di asrama ini berjumlah 4 lantai dan dalam satu lantainya ini diisi 2 kamar kecil, 2 kamar besar. Nah, untuk kamar kecil kapasitasnya sekitar 4 orang dan kamar besarnya sekitar 6 orang. Nah, untuk jumlah orang dihitungnya itu dari jumlah kamar kecil dikali kapasitasnya, kemudian ditambah untuk jumlah kamar besar dikali kapasitasnya, kemudian dikali jumlah lantai. Jadi terhitung 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 dikali 3. Kemudian diperolehlah hasil 20 kali 3 dan eh, hasilnya itu 60 orang untuk lantai asrama totalnya. Nah, untuk satu lantai serbaguna luas ruangannya itu sekitar 358,2 meter persegi. Nah, untuk luas per orangnya itu 6 meter persegi. Kemudian kepadatan per ruangan itu rumusnya luas ruangan per luas per orang. Jadi yang 358,2 meter persegi ini dibagi dengan luas per orang yaitu 6 meter persegi. Diperoleh hasil 59,7 orang. Nah, dari 60 orang itu tuh untuk lantai 4 4 lantai itu. Nah, kemudian langsung untuk jumlah orangnya itu 3 lantai asrama ditambah lantai 4 untuk ruang serbagunanya. Diperoleh hasil 60 orang plus 60 orang. Jadi satu gedung itu diisi oleh 120 orang. Untuk sumber airnya itu berasal dari PDAM dan jam efektif digunakan airnya itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Artinya itu jumlahnya 16 jam penggunaan air efektifnya. Nah, untuk penggunaan air per orangnya sekitar 90 liter per jam. Kemudian ditanyakan berapa kapasitas reservoir atas dan bawah. Jawabannya penggunaan air dalam satu hari itu jumlah orang dikali dengan standarnya yaitu 90 liter. Nah, untuk jumlah orangnya itu 120 orang dikali 90 liter diperoleh hasil 10.800 liter. Nah, untuk penggunaan air pada jam efektifnya itu debit air dikali 60 menit dikali 16 jam. Maka ini diperoleh hasil 7.680 liter. Nah, untuk mencari volume dalam satu hari itu waktu satu hari sampai jam efektif yaitu 10.800 liter dikurangi 7.680 liter dan hasilnya 3.120 liter. Kesimpulannya jadi penggunaan jadi kesimpulannya ambil apa ini teh? Ambil yang penggunaan waktu efektif. Jadi jadi kesimpulannya penggunaan waktu efektifnya itu sekitar 7.680 liter. Nah, untuk perhitungan reservoir atas itu volume dikali 1/3. Jadi volumenya itu yang dipakai itu yang 7.680 dikali 1/3.
Nah, diperoleh hasil 2,56 meter kubik. Nah, untuk kebutuhan reservoir atas, ukuran yang bisa diambil itu sekitar 1 kali 35 meter dikali 1,35 meter dikali 1,5 meter, itu untuk reservoir atas. Nah, untuk reservoir bawahnya itu volume dikali 2/3. Jadi pakai yang 7000 juga, 7680 liter dikali 2/3. Jadi hasil yang dapat diambil itu 512 meter kubik. Untuk ukuran reservoirnya itu 1,9 meter dikali 1,9 meter dikali 1,5. Nah, itu untuk perhitungan reservoir atas dan reservoir bawah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Gustian dengan NRP 21/2022-030. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari materi gray water. Gray water adalah air yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti mencuci tangan, mencuci piring, atau mandi yang belum tercemar oleh limbah manusia. Gray water tersebut merupakan sisa limbah yang perlu dibuang dari bangunan. Gray water sendiri membutuhkan jalur jaringan untuk dapat dialiri hingga ke set dan masuk ke rio kota. Untuk jalur jaringan tersebut bisa dilihat dari atas saya. Mungkin sekian dari paparan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Husain, NRP 21/2022-115. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang black water. Black water merupakan limbah air kotor yang perlu dikeluarkan dari bangunan atau gedung. Black water dalam pelaksanaannya memerlukan tempat penampungan serta tempat untuk memproses supaya black water layak dan cukup bersih untuk dialirkan ke riul kota. Tempat penampungan black water atau bisa juga disebut sebagai septic tank memerlukan dimensi yang terukur untuk dapat memenuhi kebutuhan kapasitas black water dari suatu gedung atau bangunan. Untuk perhitungan dimensi black water kali ini, yaitu pada bangunan asrama diketahui jumlah standar air bersih per orang serta waktu detensi, lumpur yang mengendap, waktu pengurusan, serta ruang bebas, maka dihasilkan dimensi untuk septic tank yaitu 52,8 meter kubik. Perkenalkan, nama saya Ari Kisan Pradana dengan NRP 21/2022-010. Ingin melanjutkan presentasi teman saya dengan materi stormwater atau air hujan. Air hujan merupakan unsur alam yang dapat mempengaruhi suatu bangunan. Oleh karena itu, ketika terjadinya hujan, diperlukan penyaluran air hujan yang dapat mengalir sampai ke tanah. Untuk mewujudkan penyaluran air hujan, maka diperlukan talang air hujan sebagai medianya. Setiap bangunan memerlukan jumlah talang air hujan yang dapat mencakup luasan dari atap setiap bangunan. Untuk bangunan asrama dengan luas yang sudah ditentukan, perhitungan jumlah talangnya adalah sebagai berikut. Diketahui, untuk luas atap miring yaitu 363,66 meter persegi. Sedangkan untuk atap datarnya yaitu 214,8 meter persegi. Sehingga luasan total yang didapatkan yaitu 578,46 meter persegi. Nah, untuk luas talang yang dibutuhkan yaitu 1 meter banding 1 cm persegi. Nah, dikarenakan luas atap yang didapatkan adalah 578,46 meter persegi, maka luas talang yang dibutuhkan adalah 578,46 cm persegi. Untuk luas talang, karena kita menggunakan talang dengan diameter 4 inch atau 10 cm, maka dengan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat, didapatkan luas penampang talang yaitu 5 cm persegi dikali 3,14 yaitu 78,5 cm persegi. Nah, jumlah talang yang dibutuhkan itu adalah jumlah luas talang yang dibutuhkan dibagi dengan luas penampang talang, yaitu 578,46 cm persegi dibagi dengan 78,5 cm persegi, yang dimana perhitungan itu akan mendapatkan hasil 7,3 yang dibulatkan menjadi 8 talang.
Perkenalkan, nama saya Torik Alfat dengan NRP 21 2022 032. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sampah. Sampah juga merupakan elemen yang perlu dikeluarkan dari suatu bangunan supaya tidak mengganggu aktivitas yang terjadi dalam gedung tersebut. Diperlukan suatu alur pembuangan sampah menuju TPS dan titik-titik perletakan sampah juga. Untuk bangunan asrama ini, setiap ruangan diberi satu tempat sampah, dan juga setiap pojok dekat tangga diberi juga tempat sampah. Lalu setiap toilet juga diberi tempat sampah. Untuk alur pembuangan tempat sampahnya dimulai dari lantai 4, yaitu di pojok kanan bagian WC-nya, lalu dialirkan ke bagian kiri bangunan dengan melewati tangga. Dan juga untuk setiap ruangannya seperti itu. Lalu untuk tempat pembuangan sementaranya berada di pojok kiri side, dan itu untuk materi sampahnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.